Sobat Sehat, kembali lagi kita dalam acara Bincang Sehat bersama dokter di RSUD Bali Mandala. Dalam World Cancer Day ini, kita akan membahas salah satu dari 3 besar kanker yang paling banyak diidap di dunia, yaitu kanker kolon atau seringkali kita kenal dengan sebutan kanker usus. Problemnya di sini adalah kanker usus ini seringkali tidak terdeteksi di stadium awal, sehingga tema ini sangat menarik sekali untuk dibahas. Maka dari itu, hari ini saya sudah mengundang narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Dr. Imade Adi Keswara, spesialis bedah, konsultan bedah digestif. Halo dokter, selamat pagi, apa kabar? Baik. Ya, ini dok, dalam acara World Cancer Day ini, kita akan membahas bagaimana itu kanker usus ya dok. Sebelumnya saya ingin bertanya, emang benar ya dok ya? Kanker usus itu adalah termasuk dari 3 besar kanker yang terbanyak di dunia, benar ya dok? Ya, terima kasih Mbak Moris ya. Jadi di sini saya Dr. Adi sebagai dokter bedah digestif. Itu salah satu kasus yang saya tangani adalah salah satunya ya kanker usus. Kanker usus itu adalah top 5 dari keganasan yang sering dialami oleh masyarakat, terutama pada kaum laki-laki. Kaum laki-laki. Jadi selain kanker paru, kanker prostat, kanker kolorektal, inilah yang sering dijumpai pada kaum laki-laki. Jadi seperti yang Mbak Moris bilang, biasanya pasien datang itu sudah stadium lanjut karena memang gejalanya sering tidak disadari sama pasien. Gitu. Sebenarnya kanker usus itu apa dok? Karena usus kan panjang banget gitu ya dok ya. Dokter bisa menjelaskan nggak kanker usus itu sebenarnya bagaimana? Ya, kanker usus artinya kanker yang berada di organ usus. Jadi usus itu adalah salah satu organ pencernaan. Sebenarnya organ pencernaan itu ada banyak sekali, dari mulut sampai anus. Usus itu hanya bagian kecil saja. Nah, di sini yang sering mengalami keganasan itu adalah di usus besar yang kita sebut dengan kanker kolon. Kolon itu adalah usus besar. Nah, di sana. Jadi di samping itu juga banyak organ saluran pencernaan yang bisa mengalami kanker, tapi kanker kolon inilah yang paling sering kita temukan di sini. Oke dok, untuk apa saja sih faktor risiko penyebab dari kanker kolon ini? Oke, baik. Mengenai faktor risikonya secara umum, jadi pasien dengan berat badan yang berlebih itu faktor risiko terjadinya keganasan. Yang kedua, dari gaya hidup, misalnya mengkonsumsi alkohol berlebihan, merokok, kemudian mengkonsumsi makanan yang mengandung kadar lemak tinggi, ya, itu juga salah satu faktor risikonya. Sedentary life, kurang aktivitas atau kurang berolahraga juga salah satu faktor pencetusnya. Di samping itu juga adanya penyakit-penyakit penyerta. Biasanya pada orang yang telah mengalami infeksi pada kolonnya itu rentan untuk menjadi keganasan di kemudian hari. Jadi kita harus tangani dengan baik jika ada inflamasi atau infeksi di daerah kolon. Nah, faktor risiko lainnya ya tentu ada riwayat keluarga. Jika misalnya Mbak Moris punya kerabat yang sudah tegak terdiagnosis kanker, entah itu kanker kolon, kanker payudara, kanker serviks, itu nggak ada salahnya kita lebih aware untuk mendeteksi ada tidak kanker di saluran cerna. Jadi nggak bisa kita melihat dari satu aspek saja, jadi harus secara keseluruhan harus kita nilai, ya. Dengan adanya faktor risiko itu paling tidak sobat RSBM bisa lebih aware, dan jika gejala-gejala atau hal tersebut ada di diri sobat RSBM, ya kita periksakan untuk mendeteksi dini, seperti itu. Oke, baik. Untuk gejala awalnya gimana? Jadi masyarakat bisa tahu tuh, oh ini loh gejala awal dari kanker kolon ini. Ya, jadi untuk gejala ya supaya sobat RSBM juga tahu, biasanya pasien-pasien untuk gejala ini itu sering menganggapnya sesuatu yang biasa. Contoh,
BAB-nya terganggu, yang biasanya rutin setiap hari BAB, tiba-tiba BAB-nya menjadi 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau biasanya mencret. Nah, itu bagi orang awam kan biasa sakit seperti ini. Nah, kapan kita curiga ini suatu gejala dini dari kanker? Apabila gejala itu persisten lebih dari 2 minggu. 2 minggu berarti. Ya, artinya dia sulit BAB, diberikan obat, dia normal, ya kecil kemungkinan kanker. Tapi sudah sulit BAB atau diare, sudah diobati, tetap aja gejala itu persisten setelah lebih dari 2 minggu. Nah, itu hati-hati. Berarti harus segera diperiksakan. Iya, betul ya. Kira-kira dari yang dokter sudah sebutkan tadi, gejala-gejala lainnya ada lagi nggak? Ya, jadi salah satunya kan yang tadi itu ya, apabila ada gangguan pola buang air besar. Tapi jangan lupa juga berat badan kalau turun drastis, kita makan biasa tapi berat badan kok turun, kemudian merasa kelelahan yang amat sangat, kemudian adanya buang air besar yang berlendir atau ada perdarahan. Nah, itu juga salah satu tanda dari kanker kolon ini, stadium ya. Oke dok, tadi kan sudah dijabarkan tuh faktor risikonya dan kemudian gejalanya bagaimana. Kemudian apa saja yang bisa dilakukan oleh sobat RSBM untuk bisa menegakkan diagnosa itu dok? Ya, jadi apabila sobat RSBM setelah mendengar penjelasan saya merasa kayaknya saya kena nih gejala-gejala faktor risiko dan segala macam yang saya sebutkan tadi, ya nggak ada salahnya kita periksakan. Ya, periksakan itu dalam arti untuk mendeteksi dini ya. Belum tentu sobat RSBM menderita penyakit itu, tapi paling tidak kita berupaya untuk mendeteksi dininya. Nah, kebetulan di Rumah Sakit Bali Mandara kita lengkap untuk hal deteksi dini dari kanker kolorektal ini. Nah, salah satu yang bisa kita kerjakan di sini secara rutin, pertama tentu dari pemeriksaan fisik. Jadi harus ketemu dokternya dulu, kita evaluasi, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian apabila diperlukan kita akan lengkapi dengan pemeriksaan darah. Dan yang terpenting di sini yang sudah rutin kita kerjakan adalah deteksi dini dengan menggunakan pemeriksaan kolonoskopi. Ya. Kolonoskopi ya. Kemudian untuk pemeriksaan darah itu ada lebih spesifik lagi nggak dok? Untuk pemeriksaan darah ya ada. Jadi pemeriksaan darah yang spesifik secara dasar dulu kita melihat ada nggak tanda-tanda perdarahan kronik. Misalnya kita bisa lihat dari kadar hemoglobin yang turun. Kemudian apabila diperlukan kita bisa melihat memeriksakan tumor marker yang spesifik untuk kanker kolorektal. Itu sudah rutin kita kerjakan. Dan yang terpenting yang seperti saya sebutkan tadi adalah pemeriksaan kolonoskopi itu. Kolonoskopi dok ya. Jadi kayak masukkan kamera itu ya. Betul. Jadi kolonoskopi adalah tindakan invasif ya. Jadi kita akan memasukkan kayak semacam pipa kecil yang berisi kamera melalui lubang anus. Oke. Nah, sobat RSBM pasti kalau sudah memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya kan pasti akan takut nih dok. Coba dokter bisa sampaikan nggak, itu kolonoskopi itu sakit nggak dok? Pasti itu pertanyaan dari sobat RSBM. Ya, kalau dibilang sakit itu subjektif, tapi kita di sini berusaha agar pasien nyaman dalam melakukan tindakan kolonoskopi tersebut. Jadi kita ada tekniknya dengan teknik sedasi. Jadi selama ini pasien sangat nyaman untuk dikerjakan kolonoskopi dan tindakan tersebut tidak harus dirawat. Jadi pasien itu sudah kita persiapkan sebelumnya, datang ke rumah sakit, kita kerjakan, selesai pulang. Nah, jadi tindakan tersebut ya artinya tidak terlalu kompleks ya. Jadi cukup datang, kita kerjakan, kemudian kita bisa lihat ada sesuatu tidak di kolonnya. Jika kita temukan sesuatu, pada saat itu juga kita lakukan yang namanya biopsi. Jadi untuk mendeteksi apakah benar ada tumor atau kanker di kolon tersebut atau tidak. Itu ya sobat SPM, sehingga tindakan yang namanya kolonoskopi itu tidak perlu takut lagi, karena memang tindakannya sangat nyaman dan sudah pasti dikerjakan oleh ahlinya tentunya ya.
Oke dok, bagaimana dengan pengobatan kanker itu dok? Untuk proses pengobatannya bagaimana? Ya, jadi sebelum ke pengobatan biasanya kita sebagai dokter menegakkan diagnosis dulu, ya. Jadi diagnosisnya apakah sudah benar itu suatu kanker atau tidak. Apabila itu benar suatu kanker, ya kita lanjutkan dengan staging, jadi menentukan dia stadium berapa. Nah, untuk terapinya kebetulan di Rumah Sakit Bali Mandara merupakan salah satu cancer center di Provinsi Bali. Untuk penanganannya kita lengkap dari pembedahan yang dikerjakan oleh dokter bedah. Ya, di samping itu juga untuk terapi kanker kita berikan kemoterapi yang dibantu oleh dokter hematologi. Kemudian untuk kanker kolon kita ada modalitas terakhir yaitu dengan penyinaran. Nah, kebetulan ketiga hal ini kita sudah bisa kerjakan dan rutin kita kerjakan di Rumah Sakit Bali Mandara. Nah, jadi untuk pasien-pasien dengan kanker kolon, pengobatan di Rumah Sakit Bali Mandara saya rasa sudah cukup paripurna, ya, sudah cukup lengkap. Sangat apresiasi ya dok ya untuk rumah sakit kita ini ya dok ya. Nah yang terakhir nih dok, sebelum kita mengakhiri dari bincang sehat ini, ada nggak closing statement yang dokter bisa sampaikan ke sobat sehat di rumah? Ya, jadi sobat RSBM ingat bahwa kesehatan ini perlu dijaga. Jadi wajib kita menjaga kesehatan dengan pola makan, berolahraga, dan yang terpenting apabila sobat RSBM menemukan gejala, jangan lupa memeriksakan diri ke rumah sakit. Nah, terlebih untuk kasus kolorektal ini merupakan salah satu kanker yang masih bisa kita deteksi dini. Jadi jika sobat RSBM ataupun keluarga memiliki keluhan, jangan segan-segan untuk datang berobat ke RSBM untuk mendapatkan tata laksana yang baik. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih ya Dokter Adi. Baik, itu saja dari sesi Bincang Sehat kali ini. Sampai jumpa di sesi Bincang Sehat berikutnya. Sampai jumpa.